pada datang, subhanallah udah di sini aja. Saja silakan ngomong di depan sana. Boleh. Ini kagak jadi ngomong nih. Ramadan, rahmat. Jadi kalau kita ngomong Ramadan, pasti bulan Ramadan bulan cinta kasih. Kalau bahasa kita orang pacaran romantis. Weh, sono aja di sini. Ini lagi beresin ini dapur. Oh, ya, di dapur. Perempuan mentang-mentang di dapur jangan jadi kompor tapi ya. Di dapur mulu kan Kagak jadi kompor kalau gasnya kagak ada meleduk nanti. Iya. Jadi romantisme Ramadan itu rahmat. Rahmat itu artinya banyak banget bulan kasih sayang. Hari-hari penuh dengan kasih sayang, bener nggak? Gimana kita nggak bilang kasih sayang? Bayangin, kita lapar bukan sendirian, semua pada lapar juga, bener nggak? Kita nahan sabar bukan sendirian, semua juga pada nahan. Jadi kita tuh bareng-bareng, rombongan. Jadi romantis itu rombongan. Jadi puasanya rombongan, buka puasanya rombongan, bener nggak? Laparnya rombongan. Ntar pas habis maghrib berebutannya itu juga rombongan sama. Bener nggak? Kebun binatang aja yang rombongan ya. Nah, iya gitu deh kira-kira ya. Hai Ibu, nggak mampir di sini Bu. Aduh, kenapa sih nggak mampir ya ampun. Harusnya kemarin. Siapa ya tetangga? Kesasar. Dia kesasar dia tuh ya. Jadi rahmat. Kenapa? Bagaimana bunyi hadisnya? Bukan kata saya. Di dalam hadis nyatakan Bismillahirrahmanirrahim bahwasanya Iza ja'a Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, setan-setan dibelenggu atau diikat. Berarti kalau pintu surga udah dibuka, banyak kasih sayang. Gak mungkin orang masuk surga semberut, bener gak? Pasti kalau masuk surga, ayo silakan, gak mungkin. Ayo silakan cepetan masuk, nggak mungkin. Nah, jadi Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang, jadi romantis. Gimana nggak romantis Teteh? Teteh biasanya kalau hari biasa makan sendirian sampai berdua. Saya sih selalu ditemenin suami saya. Oh, selalu berdua ya? Selalu berdua, Jin dan Jun selalu berdua. Berdua mulu sih dia. Jin dan Jun lanjutannya Itu baru roh. Ntar yang lain belakangan. Mau nanya apa lagi? Bukan mau nanya apa lagi nih. Apa? Gini nih Po. Ya ada apa Cin? Gini nih Cin, kayaknya teman kita nih udah datang nih Cin. Alhamdulillah ya Allah, mimpi itu mana? Sebentar ya Ustazah, ada bel, ada yang ngetok-ngetok pintu ini sebentar ya. Kita duduk dulu. Aduh ini. Sebentar, aduh mau roboh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nyampe juga. Alhamdulillah. Udah, ntar gue putar dulu deh. Ya, mari. Mas bisa. Iya, assalamualaikum Umi, sayangku. Menigelis ya. Alhamdulillah. Jadi saya ini dulu ditranslate dulu, diterjemahkan menigelis teh cantik banget ya. Ini nggak perlu ditranslate lalu deh. Udah tahu ya. Cantik banget ya, cantik banget sih. Itu. Cantik banget. Coba obrolannya yang lain nggak ngerti nih, pakai bahasa planet dong. Umi silakan dong, disapa dulu. Ibu-ibu, mbak-mbak, cantik-cantik semuanya, wanita-wanita ahli surga. Amin ya Allah. Ya Rabbal Amin. Alamin. Terpancar dari wajahnya bercahaya gitu. Amin. Karena kena lampu tuh. Iya, sudah gitu ya. Alhamdulillah. Subhanallah Umi, apa kabar sih? Allah, kita sudah lama tidak bertemu ya. 10 tahun ya guys. Iya, alhamdulillah anak-anak saya udah pada jadi sarjana semua sekarang. Udah nenek-nenek dong. Siapa yang nenek-nenek? Oh iya. Jadi nih, karena romantisme Ramadan, kenapa saya menghadirkan Umi Pipik ini? Teman-teman pasti udah pada tahu kalau Umi Pipik ini latar belakangnya sebagai istri dari siapa ya Uminya, saya lupa jadinya. Dari tadi. Dari tadi. Dari siapa coba? Boleh nggak? Teriakin. Tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Udah alay banget sih. Mulai soal Alay banget nih Ustazah yang ini nih. Beliau ini ustazah tetap di pengajian saya di tentang fikih. Kita tiap Jumat itu ada pengajian di rumah ya. Alhamdulillah sudah hampir 3 tahun berlanjut. Awet istiqomah dan beliau ini mengajar tetap tiap Jumat keempat ya, tentang fikih. Kalau ada Jumat kelima Kalau mungkin ada yang mau datang silahkan hadir. Banyak kok yang di Bekasi juga, yang dari Bekasi ya. Dan iya, berarti ini benar-benar silaturahmi yang insya Allah akan dipanjangkan sampai ke surga ya. Amin. Iya, diundangnya
ingin langsung datang kalau mau datang ke pengajiannya Umi Pipik. Ya, kita lanjutkan lagi kalau begitu. Kembali ke laptop. Nggak ada laptopnya tapi baiklah. Ya, teman-teman, tadi kita berbicara tentang romantisme Ramadan. Kenapa Umi Pipik ini dihadirkan di sini? Karena kita sama-sama tahu beliau ini adalah seorang istri yang insya Allah soleha dan benar-benar insya Allah, amin ya Allah. Romantis banget, tapi Nah. romantisnya anaknya 4 coy. Katanya itu benar romantis kayaknya. Saya mau bagi-bagi Itu rahasia. bukan romantis, doyan. Ini nih maksudnya itu udah nggak jadi rahasia lagi, doyan. Tapi nggak apa-apa ya kalau doyannya ibadah. Ya, ya Allah. Ya Allah, pakai dibahas. Boleh tepuk tangan dulu untuk Umi Ya, Pipik di sini dan juga Ustazah Lulung. Iya, Ustazah Lemes banget tuh kayak belum Iya, makan gitu iya, ya, astagfirullahaladzim. ini- Belum makan seminggu. Gimana nih? Ini sahurnya siapa sih nih? perlu datang ke rumah aneh nggak nih kalau masak sahur? Waduh. Nah, Ustazah lanjutin lagi nih ya. Oh, iya, siap. Saya mau berdiri nih tadi yang kesana. Tadi baru ada aneh dari Umi belum, dari Umi. Nah, iya. Apa tuh? Boleh, Ustazah boleh dilanjutkan lagi dulu atau Umi langsung? Umi dulu. Oke. Umi. Apa sih arti romantis? Oh, gitu. Nah, ini nih. Eh, Jangan kepanjangan dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir bersilaturahmi dengan saudara-saudaraku semua di sini. Mudah-mudahan silaturahmi di bulan Ramadan ini Allah berikan ridho, Allah berikan keberkahan, sehingga silaturahmi ini bermanfaat. Amin. Pasti bermanfaat karena duduknya kita di sini mendengarkan tausiah yang diberikan Ustazah Lulung itu sama saja dengan mencari ilmu, menuntut ilmu. Sama saja ini di majelis taklim ya. Ya, taklim, Jadi taklim menjelang buka ya. Ya, betul. Barang siapa yang menuntut ilmu, insya Allah malaikat hadir mengepakkan sayapnya, subhanallah, ya, mencatat dan Jadi memberi. ini Umi mengepakkan sayapnya ini tinggi. Mengepakkan Kenapa? sayapnya, Aroma. memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ya lepas kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita haturkan kepada beliau syafaatnya mampu menolong kita kelak nanti di yaumil mahsyar ya Ustazah. Amin ya Allah ya Rabbal Kita mampu menjadi satu barisan bersama Rasul. Kan kalau di kereta ini kita ada per gerbong kan. Nggak apa-apa kita gerbangnya paling belakang, tapi yang penting satu barisan sama Rasulullah. Daripada kita di gerbong paling depan tapi sama barisannya Abu Jahal. Nauzubillah min dzalik ya. Abu Jahal, Abu Lahab ya. Pokoknya yang tukang gosok-gosok tuh Abu. Banyak tukang provokator. Yang tukang gosok-gosok itu pantasnya ditukar sama panci bolong. Aduh, ini jadi ngobrolin Panji, jadi kreditan Panji jadinya. Alhamdulillah, buat saya Ramadan ini benar sekali temanya guys, keromantisan Ramadan ya, romantisme Ramadan. Buat saya Ramadan itu bulan romantis. Kenapa disebut bulan romantis? Di saat suami istri yang sama-sama sibuk bekerja di luar, Apalagi, apalagi suami saya gitu ya, itu. jadi perjelas dong. Jadi mereka berdua suami istri janjian untuk nanti tarawih bersama ya, ketemu di masjid ini. Itu romantis. Kita bawa apa sih alay? Jadi kita bawa keromantisan dalam ibadah kepada Allah itu harus gitu. Jadi harus kudu gitu. Jadi itulah kenapa dibilang bulan Ramadan bulan romantis. Suami istri yang sibuk sama-sama kerja di luar janjian buka puasa bareng, janjian tarawih bareng sama anak-anaknya, janjian terus nanti sahur bisa sahur bareng-bareng gitu ya. Terus sholat malam pun nanti bareng-bareng. Itu benar-benar bulan Ramadan yang romantis, bulan romantis gitu buat saya. Jadi Mandi juga bareng Umi. Nggak usah diperjelas. Saya itu Aisyah juga mandi. Iya, benar. Subhanallah. Nah, itu dia yang mau saya korek-korek lagi nih. Aduh, bulu matanya nyampe ke sini nyapunya. Iya nih, teman-teman mungkin rekan-rekan juga pengen lebih tahu sebenarnya dalam Islam sendiri dalil-dalil apa saja sih yang menunjukkan bahwa Islam itu tuh romantis loh. Bahwa maksudnya romantis tuh bukan hanya romantis yang katanya candlelight dinner gitu
gitu kan, romantis yang katanya I love you too gitu kan. Tapi apa sih sebenarnya ada konteks dalam Islam sendiri yang menunjukkan bahwa oh subhanallah Islam itu benar-benar romantis sekali. Dan romantis itu maksudnya tidak dapat nih apa? Silakan Ustazah Lulu. UP apa UL? Umi. Kita serahkan kepada pakarnya. Lulu. Aku ML. Mama Lulu. Mama Lulu. Mama lebay. Iya, Mama lebay. Baiklah teman-teman semua yang cantik-cantik, tadi dulu kita pakai Amin. slogan kita ya. Ngaji yuk mare gitu ya. Ayo, ngaji yuk. Nah, begitu dong, kan semangat. Jadi begini saudara-saudara, bukan mau jatuh. Jadi kalau kita mau romantis, apa sih dalil-dalil menunjukkan bahwa Ramadan itu ada dalil yang menguatkan bahwa dia sangat romantis. Nanti Umi Pipi juga nambahin ya, ini setengahnya yang setengah. Yang pertama saudara-saudara, pojok sana tolong dengarkan ya. Isma'na Jaidan, dengarkan baik-baik. Sholat jamaah kita udah pasti dong. Ya, sholat di rumah sama suami, sholat di masjid, bener nggak? Betul. Kalau sholat di masjid, sholat di kantor. Nah. Terus dalilnya apa kalau sholat jamaah itu adalah romantis ya? Iyalah. Iya dong. Gue nambahin aja. Kalau kita sholat sendirian sedih kan? Sedih karena apa? Nggak punya teman. Tapi kalau kita rame-rame kita punya teman, itu menunjukkan romantis. Dalam hadis dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim, sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajat. Sholat sendirian itu paling cuma satu, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Romantis Subhanallah ya. romantis sholat Iya. berjamaah. Yang kedua, biasanya kita kalau hari biasa ini makan masing-masing, makan siang kayak, makan sore, makan malam, ya kan? Tapi kalau Ramadan bisa belum kita kumpul itu udah disediain. Bener nggak Umi? Subhanallah. Umi paling nomor satu tuh kalau dia di rumah tuh, ya ada urap, suka ditaruh di DP itu ada urap, ada. Saya juga suka ngiler melihatnya. gitu kan? Kemarin malam baru masak cah. Ya, telur gitu. buyuk. Iya, gitu kan. Itu belum datang orangnya udah disediain, gimana nggak romantis? Coba deh bayangin kalau waktu pacaran, kalau tadi yang bilang candle apa tuh? Candlelight dinner. Oh, Nah. candlelight dinner. Kalau saya candlelight dinner di rumah kalau lagi mati lampu, pasti itu ada, tuh ya. Jadi kalau kita mau candlelight dinner, ada nggak sih pacaran dalam Islam? Kalau otaknya positif ada. Maksudnya apa? Ta'aruf, saling mengenal. Keluarga dia, keluarga kita saling kenal. Udah gitu, jadi jangan yang negatif. Pacaran itu nggak boleh, haram. Haram maksiatnya, saudara-saudara. Ustazah, itu mic-nya kasihan ya. Jadi yang kedua, Sabar ya nak ya. Lanjutkan silakan. Yang kedua, makan berjamaah ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sediakanlah makanan itu jika kita makan siapkan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang cukup untuk 4. Gimana nggak romantis? Subhanallah, mampir ah. Sepiring berdua. Nah, Sepiring berdua Itu gimana? dulu pernah saya alami sepiring berdua. gimana tuh? Kita tambahin. piring berdua Ya, aja. udah itu bahasa Oh. Maksudnya dulu sebelum saya seperti ini, sebelum Sepiring suami berdua saya emang jadi kagak ada makanan lagi seorang maksudnya. ustadz. Nah itu kita romantis banget sepiring berdua. Bukan kan romantis, sebenarnya nggak ada yang dimakan. Nah, itu dia. Satu nggak ada yang makan atau piringnya udah habis. Nah, tuh jadinya tuh. Gitu Nggak bisa ya. beli sabun. Jadi kalau kita ngomongin romantis sebenarnya sholat berjamaah, makan berjamaah, kemudian kita merasakan kesabaran, yang lain juga punya kesabaran. Orang yang pernah merasakan kelaparan, kita juga pernah merasakan. Jadi kau rasakan apa yang aku rasa. Nah, kau bahagia, aku bahagia. Nah, Kau merana. Tadi lagunya. Iya. Tadi. Kau merana, aku bahagia. Iya. Terus apa tuh Umi kata-kata yang sangat kita pakai di pas itu loh. Jadilah orang yang pandai merasa, jangan merasa pandai. Subhanallah. Dulu Ramadan. Iya itu subhanallah sekali ya. Ya Umi, ini bicara romantis lagi nih tadi cerita juga ini tentang pengalaman romantisme. Bocorin, bukan bocor lagi udah banjirin. Romantisme apa nih? Romantisme bersama Samsung. Itu saya nggak Apa mau sih yang masih nggak masih terngiang-ngiang gitu, yang masih terngiang-ngiang, ngiang-ngiang dangdutan banget ya. Yang masih terngiang-ngiang di masa-masa Ramadan ini. Terus dipesan buat teman-teman. Iya, boleh. Surga ya, jangan tidak romantis bawa. kalau romantis apa ya? Karena saya sama suami memang romantisnya tidak mau di-entertain ya. Jadi biar romantisnya biar Allah aja yang melihat gitu. Dulu
Dulu sebelum saya seperti ini, suami menjadi UJ, sosok UJ, masih kita bicara soal Jeffrey gitu lah ya. Ada satu momen yang membuat saya luar biasa. Allah itu begitu sayang. Allah itu kalau kita yakin, kita benar-benar meyakini bahwa Allah yang memberikan kita rezeki. Ada satu momen waktu itu saya baru pertama kali dapat yang hidayah, bukan hidayah, karena hidayah itu sebenarnya tiap hari Allah berikan hidayah, tiap detik Allah berikan hidayah. Ya, tapi bagaimana kita menangkap hidayah Allah itu? Ada yang sudah dikasih hidayah tiap hari, tapi memang dari kita tidak mau menerima hidayah itu. Gitu. Dulu saya tidak seperti ini. Dulu saya pakainya tank top gini ya. Saya pakainya tank top, pakai rok mini gitu. Saya dulu orang yang pertama kali kalau melihat teman saya pakai jilbab, saya marah. Benar-benar marah gitu. Saya marah. Ngapain sih? Rambut bagus, panjang, bodinya oke gitu, cantik. Ngapain pakai ditutup gitu? Apalagi Umi ini latar belakangnya ada seorang Karena saya model pikir juga dulu ya. pakai jilbab itu kuno gitu. Karena tampilan jilbab dulu tahu sendiri kan. Tampilan jilbab dulu tidak seperti yang sekarang ini yang cantik-cantik begitu kan. Banyak dikeliwir-keliwir jilbabnya ya kan, dengan model-model lilit gitu. Itu luar biasa membuat orang semakin semangat memakai hijab ya. Karena hijab itu sekarang juga modelnya macam-macam gitu. Tapi ya satu, jangan sampai kita pakai hijab tapi tidak tahu fungsi hijab itu tersebut gitu kan. Terus suatu ada satu momen waktu itu begitu seorang Jeffrey ini dapat hidayah juga, beliau mulai memberanikan diri untuk dakwah pertama kali. Karena waktu itu pertama kali dakwah. Karena waktu itu beliau kan mungkin udah pernah tahu ya bahwa beliau dulu candu narkoba gitu. Tidak pernah keluar rumah sebab ketakutan. Jadi pertama dapat hidayah, lalu beliau coba memulai untuk dakwah. Itu juga saya semangati karena memang basicnya dulu satu pesantren sama beliau. Jadi ternyata waduh, dunia itu adik kelasnya atau di pesantren. Terus karena basicnya ada, jadi begitu saya semangat untuk coba dakwah. Waktu itu masih saya ingat khutbah Jumat ya, waktu pertama kali dakwah itu bubur gondrong enggak itu jadi nostalgia gitu masih dulu khutbah Jumat, dan saya mulai menyatatkan dengan teksnya karena waktu itu jadi Umi yang mencatatkan ceramahnya itu. Ya, romantis banget waktu itu Ramadan. Khutbah Jumatnya Ramadan. Masih ingat ya itu Ramadan ya. Dan itu saya tuliskan teksnya gitu kan. Karena kalau khutbah Jumat biasanya memang pakai teks. Ya. Terus temanya apa gitu saya coba. Begitu pulang beliau langsung panggil saya. Waktu itu belum panggil Umi. Masih panggil masih Deb. Masih yang yang maksudnya saya dipanggil, dia bilang ini adalah rezeki pertama kali yang saya berikan buat istri saya, rezeki halal yang pertama kali. Jadi di situ saya, ya Allah, ternyata Allah itu baik banget gitu. Kalau nggak baik mungkin sesosok suami saya ini yang pecandu narkoba mungkin sudah mati gitu, karena berarti dia memang udah overdosis, sudah yang luar biasa, sudah pernah mati. Jadi buat saya Allah itu baik banget. Berarti Allah tuh memang baik banget, nggak cuma buat kita tapi buat anak doa tuh baik banget gitu. Banget gitu ya. Itu pengalaman yang sampai sekarang mungkin nggak pernah saya lupakan sampai saat ini gitu ya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan seperti ini, saya akan berkecimpung di bidang dakwah. Terus saya akhirnya menjadi menyandang status kata orang istri ustaz. Tapi saya tidak mau jaim bahwa saya gitu. Karena saya dulunya juga saya bukan lulusan pesantren gitu. Saya anak SMA yang batu ya, nakal lah, gitu. Jadi benar-benar bisa jadi motivasi untuk kita semua di sini, teman-teman, rekan-rekan juga yang melihat bahwa latar belakang apapun tidak akan membuat kita takut untuk kita bagaimana caranya berubah menjadi lebih baik gitu ya. Karena gini, guru kita itu semua yang kita temui saat kita berjalan, kita ketemu dengan tukang sampah itu adalah guru kita. Kita ketemu sama tukang jual
jualan parfum itu guru kita. Karena mereka selalu memberikan ilmu buat kita. Iya betul Ilmu betul. kehidupan yang namanya ya. Nah itu dia. Kalau pernah dengar nih ada Ustadz ngomong juga, sekolah itu sekolah yang tidak pernah berakhir ya, benar. Sekolah kehidupan. Keren banget kata-kataku. Dari Ustazah. Mantap. Lanjutkan. Lanjutkan Ustazah. Apa ya? Oh iya. Boleh lanjutin nih. Enggak, gini Ustazah. Gimana, Saya mau gimana? tahu juga nih. Nah ini tadi kan nyender dulu ah, enak. boleh tiduran juga boleh Ustazah. Boleh. Nanti kita kipasin tiupin dari sini. Ustazah. Apa, sayang? Gini, mau tahu juga dong kita nih yang belum pada tahu, termasuk diri saya sendiri juga yang pengen lagi lebih tahu. Sebenarnya Rasulullah nih katanya pribadi yang sangat romantis. Oh, Wah. bukan katanya, memang iya. Oh, memangnya seperti itu. Oke, saya pengen tahu dong. Saya Sebenarnya apa sih seperti apa seperti gimana gitu. Saya pernah ini ya, mungkin karena waktu itu suami saya minum makan, dia kalau selalu makan permen, terus setiap kali mau ceramah masih ada permennya selalu dikasih ke mulut saya. Kira kan kalau orang lihat ih jijik banget sih gitu ya, jijik banget sih gitu ya. Tapi lalu dia bilang Rasulullah aja begitu, tapi waktu itu Rasulullah kurma, semua dikasih ke Iya, Aisyah. subhanallah ya. Nanti Asal jangan pete aja ya tukar-tukar ya. Mau dia juga. Tapi kalau suka gimana? Nggak apa-apa juga, romantis juga kan? Ya romantis menurut masing-masing kan berbeda-beda poinnya. Jadi Jangan-jangan apa tadi Rasulullah Ramadan romantis. Gak Ramadan doang, Nggak Ramadan aja. Hampir tiap hari romantis. Ramadan itu romantis sangat Rasulullah itu sangat romantis sekali ya. lebih romantis lagi. Jadi kalau kita mau dengerin cerita Marahnya beliau pun aja romantis. apanya? itu seperti Marahnya apa? beliau aja Nah, romantis. ini nih saya yakin ini rekan-rekan semua di sini sahabat-sahabat saya penasaran pengen tahu sebenarnya marah yang romantis. Nah, di bulan puasa ada yang kesel-kesel apa? Kayaknya ada aja. Nah, tapi gimana supaya ini romantis, marahnya tuh jadi romantis gitu loh. Susah Coba ya. jelaskan Ustazah. Baiklah teman-teman, saya berpantun dulu. Ikan hiu, ikan cucut. Tek. Lanjut nggak nih? Gitu doang, udah deg-degan apa? Kayak kita lihat dulu yuk, kayaknya ada. Ya, boleh. Mungkin kasih kuis kali biar rame. Oh iya, Boleh sekali. Nanti nih Games. teman-teman semua di sini sahabat-sahabat saya yang mau ikutan bertanya, ini boleh sekali ya. belum kita jawab. Umi siap ditanya-tanya ya di sini. Boleh. Tapi jangan susah-susah. Kalau susah nanti ke Ustazah Lulung aja. Ya, yang susah kan Pakarnya ilmu. Amin. Kita tadi dulu. Amin robbal alamin. Yang pertama gini sayangku, kalau kita ngomongin romantisme, bagi kita mungkin kalau suami pulang telat, kemudian kita tertidur, pasti kan dia gedor-gedor pintu, bener nggak? Woi, ma buka pintu, wah bukan gitu deh. Woi, maling, aja gitu. Dari dulu apa ya? Ya. Nah pada saat Rasulullah kejadian seperti itu beliau romantis begini dalam satu hadis yang sahih. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumah, mau masuk ke rumah ternyata Aisyah udah tidur. Aisyah radhiyallahu anha sudah tidur. Coba kalau suami kita jadi orang keburu banget sih, gue datang nggak gadang Suami gue nggak gitu tuh. kita loh aja kali bangga gitu ya. Tapi kalau Rasulullah Ketawa kenceng banget saja. Pasti nggak Rasulullah Aisyah lagi tidur, beliau udah bangunin. Beliau tidur di depan pintu. Nah pas besok pagi Aisyah bilang, Rasul kenapa nggak ngebangunin aku? Kata Rasul gini, aku kasihan ngeliatmu capek, jadi aku nggak boleh kamu. Itu yang pertama itu romantis Rasul. Subhanallah ya memang. Yang kedua, saudara, ada nggak sih marahnya Rasul romantis banget? Tahu kan istri Rasulullah ada banyak. Ini jangan mikir yang Rasulullah Ya, banget enggak. positif Rasul tinggi. itu sangat-sangat menolong kaum wanita. Jadi suatu ketika Aisyah nanya gini nih, Aisyah yang paling bontot. Di sini anak bontot Paling cantik. paling cantik anak bontot ya. Tahu nggak teman-teman? Aisyah itu sangat suka warna pink. Rasul sangat suka warna hitam. Nah, dia nih, gitu ya. Suatu ketika Aisyah ngomong gini, Rasul, siapa sih istri kamu yang kamu paling cintai? Pasti kan kita ngomong gini, nanya lagi, nggak ada yang paling dicintai, semua sama ada nabi-nabi. Tapi Nabi nggak ngejawab dengan marah. Begini aja deh Aisyah. Kalau pertanyaan kamu siapa yang paling aku cintai, ini besok aku jawab ya. Nunggu besok ternyata Rasul datang ke salah satu ke semua istri, tapi apa sih mindik-mindik, tau nggak mindik-mindik? Apa itu bahasa yang Mindik tuh diam-diam ya. Oh, diam-diam. Datang ke Aisyah, dia bilang gini, Aisyah ini pegang ya gelangnya. Pokoknya besok kalau misalnya aku bilang sesuatu berarti itu orang paling aku sayang. Datang lagi nanti dia ke kamar Hafsah.
puasa, datang lagi ke rumah Maimunah, Ummu Salama, ya kan, segala macam. Di situ nggak ada yang namanya Umi Gistia, nggak ada, sih nggak ada. Nah, untuk berdekasi besoknya kata Aisyah gini, Rasul, siapa sih istri yang paling kamu cintai? Rasul bilang gini, istri yang paling aku cintai adalah yang aku kasih tadi malam gelap. Dalam hati nih istri-istrinya kan dia bilang, kalau aku kasih lo jangan bilang-bilang ya, diam aja kan gitu. Dia pada dia bilang, yang tadi malam aku kasih gelang itu yang paling aku cintai. Dalam hati istrinya, gue nih, kata lagi, gue nih gitu. Karena mereka gak ada yang tahu. Hebat gak tuh Rasulullah? Hebat. Berarti membuktikan Rasulullah itu adil. Keren banget. Adil. Tolong ditambahkan kembali. Adil banget. Gitu-gitu dibuka kan pasti seorang istrinya, ih ternyata gue yang dicintai. Padahal semuanya sama gitu. Iya, Itu yang harus kita dan bangga ini ya harus terapkan ditiru, ya. Betul. Jadi diterapkan apanya nih? Diterapkan bagi-baginya, bagi mobil. Diterapkan Kebaikan dalam menjaga perasaan juga. keadilan ya, keadilan. Ke anak pun juga kita harus terapin seperti itu. Benar banget. Nah itu dia. Nah, romantis ini kadang-kadang konotasinya adalah kepada pasangan. Nah, sekarang Suami, pada anak iya. nih, Anies sih gak berani ngomong, Cin, karena apa? Kenapa? Dia lebih banyak anaknya, jadi kayaknya kita lebih belajar dari beliau. Coba Nah. sebentar bukannya di kamu banyak anaknya. Anak asuh. Anak asuh. Kalau ke anak biasanya sih kita itu ibu itu kan madrasah ya. Ibu Iya, itu Allah. guru yang terhebat dalam rumah tangga. Amin. Siapapun itu ibunya. Siapapun ibu buat anaknya gitu ya. Pasti ibu itu tempat anak bertanya, tempat anak berkeluh kesah gitu ya. Saat kita Ramadan biasanya kita memberikan winner kepada anak, ya kan? Paling kan anak saya masih kecil gitu kan. Saya selalu mengajarkan mereka untuk puasa. Walaupun kadang mungkin namanya anak-anak jam 12 kelihatan lapar gitu ya. Kelihatan kuyu, Bagaimana kita sebagai ibu pinter untuk mengajak mereka gitu. supaya mereka lupa dengan laparnya gitu kan. Kita ajak kita belanja yuk nak gitu, belanja Carrefour gitu ya. Terus saat dia begitu udah Belanja di Bekasi, spare me. belanja di Bekasi. Itu sih saya yang mau ya. jauh gitu. Terus saat mereka masih lapar kita ajak kita bikin puding yuk nak yuk gitu, pudding gitu kan. Itu kan sesuatu yang romantis di dalam rumah tangga, di dalam menciptakan hubungan dengan anak. Romantis. Ya. Saat mereka sudah kelaparan kita tidak boleh memaksa. Iya. Buat anak yang belum balik ya. Ya, itu. Kalau masih yang masih belum mendapatkan menstruasi itu masih boleh untuk Iya. udah deh kamu buka, karena Rasul juga pernah Buka ngajarkan Johor seperti itu. tapi puasa lagi nyambung. Iya betul. Ya, Ya, jadi berarti itulah romantis kita kepada anak. Iya, jadi benar. Gitu. tidak melulu kepada pasangan. Kita bisa romantis kepada apapun, siapapun gitu ya. Romantis memberikan perhatian. Nah, Misalkan iya, betul. kayak kita ambil contoh misalkan anak-anak kita gitu atau adik kita gitu minta dibeliin sepatu lah atau Iya. apa gitu. Kita kasih motivasi yang sayang kemarin kan sepatu kamu masih bagus. Gitu. Nah, tuh dengerin tuh. Umi beli-beli terus gitu. Hah? Kok Umi beli-beli terus warna-warni? Jadi kalau terus kita gini boleh beli sepatu asal sepatu yang lama kamu kasih. Jadi Ah, kita beli betul. satu, dua kita kasih. Romantis. Iya. Jadi Romantis. kita beli baju kita terapkan dari kita aja. Iya, Kita beli baju satu. Gitu. Iya, iya, Di betul, lemari betul. kita keluarin dua. Iya, betul, Ya. betul. Jadi kita harus seperti itu. Terus saat kita mau anak saat Nunjuknya enak banget tar dulu. Nah, diam-diam nih gini. Saat anak-anak kita mau minta sesuatu, terus kita kasih motivasi, kita kasih renungan yang membuat dia akhirnya merenung gitu. Sayang, kamu tahu nggak? Kemarin kamu habis beliin bunda beliin sepatu. Terus kamu lihat teman-teman kamu yang di pinggir jalan mau makan aja susah, apalagi buat beli sepatu gitu. Jadi akhirnya kamu itu beli sepatu kebutuhan apa kemauan? Kalau kebutuhan sepatu kamu masih bisa dipakai. Iya betul. Kalau orang tua harus pengen semuanya. Umi. Iya, Itu mah saya sebagai orang tua harus pintar seperti itu sebagai kakak. Iya ya Allah. Aduh, Umi, nih mau informasi juga nih sebelumnya ke rekan-rekan sebelum saya lupa ingat. Lupa lagi syairnya. Nah, nih teman-teman, sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Boleh nanti kalau mau beli mosaik ini ada diskon khusus hari ini, ada diskon 10%. Nah, Ada saya di dalamnya ya. ada Ada di dalamnya ya.
Jangan Jangan dong. batal. Siapa yang mau batal? Siapa yang mau batal? Saya. Oh, saya. Jangan ya. Nah, teman-teman semua nanti di akhir nanti coba ada yang mau bertanya, nanti saya akan kasih hadiah. Hadiahnya adalah kedipan mata dari Ustazah Ongka ya. Hadiahnya Katanya kalau nanya pakai password nggak katanya? pakai dong. Nanti kita bikin passwordnya ya. Iya. Data aja yang Kalau yang urusan password nanti biar Ustazah Lulung aja deh. Saya serahkan semuanya ya Ustazah. Nah, nanti teman-teman akan dapat diskon 10% dan tapi nanti yang mau bertanya nanti saya kasih hadiah. Ya. Ayo. Kalau nggak nanya, awas. Free. Kenapa? Pegang mic dong untuk bertanya. Oh boleh, nanti kita lempar aja mic-nya. Oh enggak ya. Nanti pada banyak Ustazah. Kita mau buka sesi tanyanya sekarang atau mau bagaimana Ustazah? Sekarang aja. Oh sekarang aja ya, biar seru ya, biar sama-sama bisa Mau nanya tuh udah pada tembem-tembem bibit-bibirnya. Saya mau ke bawah, berarti saya harus bawa yang ini. Karena kalau bawa yang itu nanti susah, Ya, ada ulernya joprak, panjang. joprak. Kenapa? Kita ngejawab Iya, nih dia nih. Saya mau kasih ini sebenarnya ada lagi nanti di belakang. Tapi yang mau, siapa yang mau? Nih, ada yang udah punya belum sebelumnya? Siapa yang udah punya? Yang udah punya nanti saya kasih lagi. Ada yang udah punya belum? Wah, di sini udah punya. Gimana nih isinya? Oke nggak? Oke banget. Oke banget ya. Bisa manfaatnya menurut kamu buat diri kamu sendiri apa aja tuh? Buat inspirasi di hari raya ya, kayak buat tampil stylish aja. Nah, itu dia. Itu baru dari satu orang loh Ustazah. Umi yang baru membaca, yang sudah membaca ya. Nah, siapa lagi yang mau mendapatkan manfaatnya? Karena tidak hanya manfaat dari lahirnya, tapi insya Allah juga isinya. Karena mozaik yang edisi 5 ini bersatu, di dalamnya ada hijab. Ada hijab star juga. Waduh, ini keselak sendok atau keselak apa gitu ya? Salak biji salak ibu. Aduh, jadi gimana keruyuk-keruyuk ngomongin biji salak Ustazah. Ya, lanjutkan lagi kalau begitu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan di sini? Nanti saya kasih hadiah. Siapa ya kira-kira coba yang mau bertanya, yang mukanya bercahaya, cahayanya makan apa ya tadi? Oh, ini udah ting. Boleh yang ini deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya apa ini? Mau sama yang situ sono atau yang sini? Sama umi-umi yang di depan aja. Subhanallah. Iya. Boleh berdiri mbaknya? Mbaknya perkenalkan diri dulu. Boleh sapa-sapa. Boleh nyanyi dulu. Boleh joget dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Umi. Saya dari Bekasi. Ini mau nanya bagaimana kiat-kiatnya menjaga kehidupan rumah tangga agar selalu romantis gitu. Soalnya kan sekarang ini banyak ya suami istri itu bekerja, terutama saya juga bekerja. Jadi kadang-kadang ada masalah di luar atau ada banyak hal yang mempengaruhi pikiran kita tuh. Jadi kayaknya kalau di rumah tuh gitu. Aku udah capek. Kadang-kadang buat jaga temponya itu menurut Islam gimana yang baik? Dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya Mbak Ida, ini seperti suara hati para wanita-wanita. Betul banget. Kayaknya sih muka-mukanya gitu tuh, udah ada yang ketawa aja di situ. Sehati sejiwa. Waduh, gimana nih Ustazah? Boleh langsung dijawab? Saya dulu apa Umi dulu? Boleh. Iya, dulunya ada juga. Nanti Mbak Ida, Baiklah, Mbak siapa tadi yang nanya saya? Mbak Ida, boleh Mbak Ida dadah dulu dong, lambaikan tangannya. Oke. Baiklah, unti-unti yang cantik-cantik. Kalau kita ngomongin bekerja, subhanallah ya. Tadi kan bilang gimana cara kita ngejaga keromantisan dalam rumah tangga. Karena kadang-kadang suami kerja, kita kerja, pulang udah sama-sama capek. Kan udah pusing katanya. Padahal kalau misalnya suami nggak kerja, kita nggak kerja juga pusing juga. Ayo, mendingan nggak kerja pusing, apa kerja tapi pusing. Mendingan kagak pusing, apa-apa. Mendingan minum obat deh. Gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah dia kerja, kita kerja, ketemu udah pusing sekarang gini. Aneh mau dengar dengar itu jadi. Mau cerita sedikit yang berhubungan dengan Umi dan Bagisda yang di depan itu. Aneh banyak belajar juga dari beliau. Jadi gini loh. Tahun kemarin tuh kita penuhin misi di TVRI Rumah Hikmah. Waktu itu Bagis diri Teteh, aku balik Teteh lagi hamil. Sekarang udah keluar itu bayinya Ya, di situ. ya.
aku mau cerita nanti jawabannya ada di ujung. Jadi gue dari sini dulu, ntar jawabannya ada di sini. Jadi begini, Umi Ida, nggak apa-apa ya. Semuanya ini Umi. Suatu ketika aku pas lagi syuting itu pertama kali syuting sama beliau ini, beliau berdua kan apa namanya host waktu itu ya. Pokoknya kita semangat, happy, senang banget. Suatu ketika namanya manusia ada jenuhnya, bener nggak? Rumah tangga juga ada jenuhnya kan. Sama anak sesayang-sayangnya ada marahnya. Terus habis marah, pagi marah, sore ngelus-ngelus lagi, ya kan? Kadang-kadang sama suami pagi marah, malam keramas. Dapat dong keramas tuh. Sampo habis gitu. Terus suatu ketika nih, aku ingat banget Mbak Teteh Gisti itu lagi hamil, itu siang bolong itu, tapi waktu itu bukan Ramadan. Dia nangis karena sakit perut, udah gitu lapar, udah gitu pusing, kan masuk angin deh. Aneh bilang sama dia, Mbak Gisti mendingan juga masuk surga daripada masuk angin. Ngapain juga dia. Aduh subhanallah, Ustazah ingat aja. Iya, nangis, Mbak Pipit juga sedih ngeliat Teteh gitu kan. Terus aku cuman bengong gitu, kenapa? Ini soalnya kalau hostnya nggak mulai, aneh kagak ngomong kan. Lagi nangis, kira-kira setengah jam sampai disuapin, romantis banget nggak tuh? Disuapin sama Bang Agus juga gitu ya. Pas selesai gitu, ayo tugas, kata gitu. Pas lagi tugas, ya satu. Padahal aku ngelihat Teteh nangis, Umi juga nangisnya sebenarnya nangis capek, apa ya? Pokoknya capek deh gitu ya. Tapi harus bertugas gitu loh. Pas dibilang ayo action, 1, 2, 3, ayo mulai gitu kan. Pas mulai langsung nih berdua nih beliau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bersama kami di rumah nih. Kayaknya nggak gitu Gitu banget. Nggak gitu. Terus aku langsung gini, subhanallah keren banget sih tuh si Gistia masih sama Umi Pipi segitu sedih, marah, kesel, sakit. Pas ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung aku belajar apa? Itu namanya belajar mengemas emosi. Sekarang di kantor suami mungkin banyak kerjaan, kita di kantor banyak kerjaan. Bisa nggak ketika pulang kita mengemas emosi? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah gimana tadi mama pergi? Iya tadi bapak pergi. Kita di sini gini. Oh ya udah sabar ya nak ya. Tunggu mama ke kamar mandi dulu ya. Terus di kamar mandi, gue capek, kesel banget bosnya. Pas ketemu anak lagi, ya Allah. Di belakang ada orang. Jadi gini. Jadi intinya pertama bisa nggak mengemas emosi? Ada nggak dalam Quran mengemas emosi? Ada banget saudaraku. Dalam surat 25 ayat 65. Permisi. Oh iya. Wa ibadur rahman allazina yamshuna fil ardi iza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba-hamba yang penuh kasih, yang penuh romantis, kalau disapa sama orang jahil, dibikin kesel, dibikin 4, 5, 6 gitu ya. Dia tetap ucapannya salama, tetap cool, tetap selamat. Jadi pada saat sekesel apapun di rumah, keluar hai. Kesel di luar, masuk pulang ke rumah, maaf ya kita sama teman aja bisa hai. Lo kenapa baik banget sama dia? Katanya lo kesel sama dia, lo nggak enak hati marah sama dia. Sama teman bisa begitu, masa sama anak enggak, masa sama suami enggak, please deh. Please deh. Boleh tepuk tangan dulu dong. Jadi kita harus bisa belajar mengemas emosi. Itu aku belajar dari kalian berdua. Jadi, subhanallah, justru saya belajar banyak dari Umi. Itu kalau dari pakar agama, pakar ilmu. Boleh tambahin sama Umi Pipi. Sekedar tips aja gitu ya buat Mbak Ida. Untuk suami istri yang sama-sama bekerja. Jadikan pekerjaan itu sebuah ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, sebenarnya kan suami mungkin sudah bekerja, ya fungsi kita yang sebagai ibu kan biasanya istri di rumah gitu. Tapi karena mungkin ada faktor yang mereka yang tahu, jadi akhirnya dua-duanya sama sibuk gitu. Tapi jadikan kesibukan itu sebagai ibadah gitu. Ayah bekerja ibadah, ibu juga bekerja ibadah. Jadi akhirnya begitu dua-duanya capek di luar, akhirnya tidak sampai di rumah tidak sama-sama mengeluarkan egonya gitu. Gue kan udah kerja, lu tahu gak sih gue udah kerja. Biasa sebenarnya tahu capek tau. Gue tuh capek. Seperti itu biasanya suami mengeluarkan egonya. Ibu tahu gak sih, ayah tuh udah capek kerja. Sedangkan sang istri gak mau kalah. Ibu juga capek ngurus anak dari pagi, masak, nyuci, bla bla bla. Akhirnya dua-duanya saling tektok, gak mau kalah. Jadi tidak ada nilai ini. Sampai potong ini istri apa pembantu ya, semua dikerjain. Akhirnya tidak ada nilai ibadah. Kalau seandainya dua-duanya kita niatkan, ya Allah, saya keluar rumah ini untuk ibadah. Karena rezeki pun Engkau yang kasih gitu. Di rumah pun kita diam di rumah, insya Allah Allah
juga kasih melalui Betul, suami. betul. Akhirnya begitu kita capek, ayah ingat ya, semua masalah yang di kantor di luar kita nggak bawa di rumah. Di Betul. rumah kita ketemu anak, kita fun. Seneng ya. Kita capek, kita curhat sama Allah. Iya, Ya. Subhanallah, subhanallah. Dalam pengertiannya susah banget. Ustazah ketawanya gede banget gitu. Tapi nggak apa-apa, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua yang sama-sama senyum-senyum di sini berkah. Amin. Jadi boleh dong senyum dulu semuanya di sini. Yang mau ketawa juga jangan malu-malu ketawanya.